Halo Sobat YouTube, balik lagi bareng saya Bang Arya di sini. Eh, Buat teman-teman marketing nih pasti paham banget ya bagaimana susahnya meningkatkan brand awareness ya. Apalagi brand awareness itu sangat penting dalam pemasaran. Saat orang tidak mengenal brand kita, maka orang itu akan bingung ini apa sih gitu. Makanya hal pertama yang harus kita tingkatkan adalah brand awareness. Namun tidak hanya serta-merta meningkatkan, teknik-teknik meningkatkannya pun ada banyak ya. Salah satunya dengan cara viral marketing. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut masalah viral marketing, teman-teman bisa like and subscribe dulu channel ini biar nanti teman-teman bisa mengetahui kalau ada video-video kami yang baru. Oke, langsung kita masuk ke pembahasannya ya untuk masalah viral marketing. Viral marketing itu apa sih gitu? Masih banyak teman-teman yang masih bertanya ya, apa itu viral marketing, bagaimana cara kerjanya gitu. Untuk penjelasannya sendiri, gampangnya begini, viral marketing adalah sebuah campaigns yang kita bangun dengan kekuatan audiens. Jadi nanti audiens yang akan menyebarkan campaigns kita. Jadi kita tidak hanya terpaku terhadap satu media, tapi uh, tidak terpaku ke satu media, tapi kita memanfaatkan audiens-audiens yang ada sehingga menyebarkan dan menjadi viral. Seperti halnya virus ya, menyebarnya sangat cepat. Jadi cepat sekali untuk viral. Untuk contohnya, teman-teman bisa lihat di gambar di sampingnya sini ya. Di situ nanti kan ada gambar ini ya, apa billboard yang terkesan terbalik gitu. Kalau teman-teman pernah ingat itu ada di tahun 2017. Nah, dengan membuat konten yang aneh seperti itu ya, saya bisa menyebut dengan aneh. Itu membuat orang jadi tertarik gitu, tertarik mereka mereka foto, mereka sebarkan melalui media sosial, bilang wah ini billboardnya aneh nih kebalik gitu. Padahal itu yang dinamakan konten yang membuat orang menjadi viral gitu. Di foto nanti disebarkan oleh media sosial oleh audiensnya, oleh leads-nya disebar akhirnya menjadi viral. Kira-kira seperti itulah penjelasan tentang viral marketing. Ya, kita lanjut ke kelebihannya dari viral marketing ya. Viral marketing itu ada 3 kelebihan utamanya. Yang pertama pasti lebih hemat masalah budgeting ya. Kenapa hemat masalah budgeting? Karena dengan viral marketing gitu, kita hanya membutuhkan media yang sekiranya uh, bakal bakal booming gitu. Jadi misalnya apakah hanya billboard atau mungkin YouTube gitu, atau mungkin bisa Instagram gitu. Di mana nanti campaigns yang kita bikin itu akan kita sebarluaskan melalui kekuatan audiens tadi yang saya bilang. Jadi otomatis dengan begitu budget lebih ringan. Jadi beda halnya dengan kita campaign melalui televisi atau melalui koran yang harus kita campaign berulang-ulang kali. Dengan viral marketing kita hanya perlu campaign satu kali. Mungkin kalau contohnya misalnya billboard satu kali, nanti kita pertahankan selama satu bulan, biarkan audiens yang menyebarkan itu. Jadi misalnya billboard kita pasang di Jakarta, orang sampai Papua pun akan tahu bahwa ada loh campaign yang seperti ini gitu, ada loh campaignnya brand kita yang seperti ini, sehingga tanpa mengeluarkan banyak budget, campaign kita bisa tersampaikan ke Papua gitu. Itu untuk kelebihan yang pertama. Untuk kelebihan yang kedua itu cepat sekali meningkatkan brand awareness gitu, karena konten tersebut viral, maka awareness-nya juga akan terbangun ya. Jadi semakin cepat konten itu tersebar, maka awareness juga akan semakin cepat. Dari orang yang mungkin tidak tahu brand kita apa, karena melihat konten ini orang jadi tahu nih. Nah, keuntungan yang ketiga, ini keuntungan yang paling menarik kalau menurut saya, karena uh, kita nggak usah susah-susah nyari media yang akan mencari kita. Gitu. Itu keuntungan ketiga. Kan di Indonesia ya, khususnya ya udah banyak nih ya acara-acara di mana mengangkat hal yang sedang viral gitu. Jadi misalnya wah ini adalah viral, diangkat di media tersebut dan nanti akan diulang lagi gitu. Ditambah nanti media yang meliput konten viral kita itu juga akan menaruhnya di channel YouTube mereka, sehingga makin cepat lagi diketahui banyak orang dari channel-channel yang mereka ini ya, yang mereka bikin, atau dari media televisi yang menyiarkan konten-konten campaign kita tadi gitu. Itu untuk kelebihan-kelebihan dari viral marketing ya. Ada sangat menarik sekali tadi, ada masalah budget yang lebih optimal gitu, terus ada brand awareness yang makin cepat diketahui banyak orang gitu, brand awareness semakin meningkat gitu, terus sama tidak perlu susah-susah lagi mencari media-media yang akan mencari kita.
Nah, seperti halnya pedang bermata dua ya, selain memiliki kelebihan-kelebihan tadi, viral marketing juga memiliki kekurangan nih. Ada memiliki ibaratnya ya serangan untuk kita juga sebenarnya gitu. Jadi ada tiga, di sini saya ngambil ada tiga masalah besar yang akan timbul dari viral media viral marketing kalau kita memang tidak mengelolanya dengan baik gitu. Eh, yang pertama bisa membuat citra brand kita menjadi jelek gitu. Jadi contohnya ini ya kayak ya billboard tadi kan kebalik. Dan itu terjadi dilakukan oleh marketplace ya, di mana marketplace itu seharusnya lebih lugas gitu dari sudut pandang kita kan marketplace lebih lugas, terpercaya dan lain-lain ya. Tapi dengan terbalik itu orang juga bisa melihat sudut pandang lain nih. Orang bisa melihat sudut pandang lain di mana wah ternyata marketplace ini mungkin packingnya kurang rapi, soalnya bikin billboard aja kebalik gitu. Jadi uh, berpotensi merusak citra kita dari sudut pandang audiens yang lain gitu. Karena kan kita tidak bisa memaksa audiens memahami seperti yang kita pahami ya. Jadi di situ untuk masalah kelemahan yang pertama. Untuk kelemahan kedua itu dia susah diukur. Jadi kadang uh, campaign yang kita bikin itu bisa sekali kita bikin sehari dua hari meledak langsung booming gitu. Kadang bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan tidak viral sama sekali. Jadi nggak ada sesuatu hal untuk mengukur itu. Jadi nggak tidak bisa diukur tidak bisa diukur dengan pasti apa sih yang dapat membilang campaign ini sukses, campaign ini tidak sukses. Jadi itu untuk yang terakhir itu ini terkadang konten yang kita sebarkan itu bisa dianggap spam. Jadi karena orang menyebarkan terus menerus ya dikirim dari saya ngirim ke teman-teman gitu akhirnya terulang lagi nih teman-teman mengirimkan lagi dikirim lagi akhirnya bagi seseorang itu akan menganggap ini spam ini lagi jadi bisa dianggap jika ini terlalu masif dan hanya berputar di satu satu komunitas aja gitu akan dianggap sebagai spam gitu lama-lama. Ya kita masuk ke pembahasan yang terakhir ya. Terus bagi hal-hal apa sih yang perlu kita perhatikan dalam melakukan viral marketing ya? Yang pertama kita harus tentukan dulu siapa audiens kita gitu. Jangan sampai kita salah memilih media. Misalnya kita memilih target anak muda, sebisa mungkin campaign kita harus berada di platform-platform yang akan digunakan anak muda gitu. Jangan misalnya anak muda tapi kita pasangnya billboard itu mungkin agak kurang pas ya. Tapi kalau anak muda kita masangnya Instagram atau YouTube itu masih cocok gitu. Uh, Terus yang kedua itu buatlah campaigns atau konten yang memainkan emosi gitu. Itu kenapa harus memainkan emosi karena biar berkenan, biar berbekas di pikiran kita ya. Jadi apakah itu emosi sedih, ketawa, lucu. Jadi kita bilang wah ini iklannya aneh gitu. Itu kan memainkan emosi ya. Wah ini iklannya jelek gitu. Tapi dengan iklan jelek ternyata bisa menyebar gitu. Oh ini iklannya lucu gitu. Lucu banget jadi cepat menyebar gitu. Nah, yang ketiga itu ini gunakan tools-tools analisis media sosial tersebut gitu. Jadi misalnya kita tadi menggunakan Instagram ya, kita carilah tools tools analisis analisis dari Instagram tersebut. Kenapa kenapa itu penting gitu? Karena seperti yang saya jelaskan di kekurangan di poin ke dua atau tiga tadi ya yang masalah nggak bisa diprediksi nih gitu. Nah itu bisa diminimalisir dengan kita bisa membaca analisis yang dibuat oleh si media sosial tersebut gitu kan. Kalau misalnya Google itu ada Google Analytics, Instagram juga ada kan itu. Kita lihat, oh ternyata yang seperti ini lagi kurang ngetren gitu. Kita bisa lihat trennya itu saat ini seperti apa gitu. Jadi menggunakan analisis yang sesuai dengan media yang kita pilih ya, jangan sampai salah. Kalau sampai salah juga nanti apa ya, ya nggak match lah karena kadang di contohnya gini di YouTube itu video A bisa ngetren sedangkan di Instagram video A tidak ngetren malah video B yang ngetren sedangkan di YouTube B itu malah tidak ngetren. Jadi gunakanlah analitik yang tepat yang sesuai dengan platform yang kita pilih itu yang paling penting. Ya kira-kira demikiannya pembahasan untuk viral marketing. Jangan lupa teman-teman subscribe channel kami
Dan kalau ada yang mau didiskusikan, langsung aja tulis di kolom komentar, biar kita bisa belajar bersama, pintar bersama, dan sukses bersama.